Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triseptiandita Mikaela Medangku dari Prodi Matematika kelas A dengan NIM 4124230027. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas topik mengenai presentasi yang akan membahas konsep dasar dan pentingnya presentasi. Baik, presentasi pasti sudah tidak asing lagi dalam dunia perkuliahan. Presentasi adalah cara efektif untuk berbagi informasi, ide, dan gagasan dengan audiens secara visual dan verbal. Sebuah presentasi yang baik tidak hanya memberikan fakta, tetapi juga menarik perhatian, membangkitkan minat, dan meninggalkan kesan yang mendalam pada audiens. Ada beberapa elemen kunci yang membentuk sebuah presentasi yang efektif. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, yang mengarah pada pemahaman tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens dan apa yang kita harapkan mereka dapat ambil dari presentasi tersebut. Selain itu, visualisasi yang baik juga merupakan komponen penting dari presentasi yang berhasil. Penggunaan grafik, gambar, diagram, dan multimedia lainnya dapat membantu mengilustrasikan dan menguatkan pesan yang disampaikan secara verbal. Komunikasi verbal yang jelas dan percaya diri juga sangat penting. Ini meliputi kemampuan untuk berbicara dengan jelas, menggunakan nada suara yang bervariasi, dan mengatur tempo presentasi sesuai dengan audiens dan konten yang disampaikan. Yang terakhir, interaksi dengan audiens dapat meningkatkan keterlibatan yang memungkinkan untuk pertukaran ide yang lebih dinamis. Ini bisa berupa sesi tanya jawab, diskusi, atau bahkan aktivitas yang melibatkan audiens secara langsung. Dengan memperhatikan semua elemen ini, kita dapat membuat presentasi yang kuat, meyakinkan, dan memberikan dampak yang berkesan pada audiens kita. Baik, itulah topik mengenai presentasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Mono Arfa, Prodi Matematika, kelas A semester 2, dengan NIM 4124230015. Baik, dalam presentasi kali ini, saya akan membuat video berbicara dalam keperluan akademik mengenai materi tentang pidato. Baik, di sini saya akan membahas apa itu pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Tujuan pidato adalah untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada pendengar. Tujuan tersebut dapat meliputi meyakinkan, menginformasikan, menginspirasi, menghibur, memperingatkan, mengajak tindakan, dan mempererat hubungan antara pembicara dan pendengar. Jenis-jenis pidato. Yang pertama, pidato persuasif. Yang kedua, pidato informatif. Yang ketiga, pidato inspirasional. Dan terakhir, pidato peringatan. Struktur pidato. Yang pertama, pendahuluan. Bagaimana memulai pidato dengan kuat dan menarik perhatian pendengar. Yang kedua, isi. Cara mengorganisir pikiran dan argumen Anda dengan jelas dan terstruktur. Dan terakhir, kesimpulan. Bagaimana mengakhiri pidato dengan kuat dan memberikan kesan yang mendalam. Keterampilan berbicara dalam pidato. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Dan terakhir, penggunaan alat bantu visual. Persiapan pidato. Yang pertama, riset topik. Bagaimana melakukan riset yang baik untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Yang kedua, penulisan naskah. Cara menyusun naskah pidato yang efektif dan terstruktur. Dan terakhir, latihan pidato. Intinya latihan dan bagaimana melatih keterampilan berbicara Anda. Etika pidato. Yang pertama, etika berbicara di depan umum termasuk menghormati pendengar dan menghindari plagiasi. Dan terakhir, penggunaan bahasa yang sopan dan tidak menghina. Baik, itulah
presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan hari ini. Jadi teman-teman, topik kita hari ini adalah bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Nah, jadi untuk materi pada hari ini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah diskusi kelompok, presentasi, dan yang terakhir adalah pidato. Dan hari ini saya akan berfokus kepada materi, yaitu materi diskusi kelompok. Sebelum itu teman-teman, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farajudingan dengan NIM 412443011. Saya berasal dari jurusan Matematika Universitas Negeri Gorontalo, program studi Matematika, dan saya tergabung dalam kelas A. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah, apa sih itu diskusi kelompok? Menurut Sugeng 1981, pengertian diskusi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu discussio, diskusi, atau discussum, yang berarti memeriksa, membincangkan, dan membahas. Dalam bahasa Inggris juga, discussion berarti perundingan atau pembicaraan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sebagai istilah, diskusi berarti proses bertukar pikiran antara 2 orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dapat disimpulkan juga bahwa diskusi adalah pembicaraan beberapa orang untuk mencapai sebuah keputusan bersama mengenai suatu masalah. Lalu, apa sih manfaat dari diskusi kelompok itu? Ada beberapa manfaat yang harus teman-teman ketahui dari diskusi kelompok. Yang pertama adalah menumbuhkan keberanian. Nah, jadi teman-teman, manfaat dari diskusi kelompok adalah salah satunya menumbuhkan keberanian. Karena apa? Diskusi kelompok merupakan salah satu wadah untuk teman-teman dalam mengekspresikan argumentasi agar teman-teman mempunyai keberanian untuk menyampaikan argumentasi dari teman-teman. Ada beberapa kasus yang kami temukan dalam kelas bahwa mahasiswa itu hanya takut untuk menyampaikan argumentasinya dan tidak berani sama sekali untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Dan yang kedua adalah rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini adalah salah satu manfaat yang sangat penting dan harus teman-teman ketahui bersama dalam diskusi kelompok. Nah, yang terakhir adalah melatih kita untuk menghargai perbedaan pendapat. Bukan hanya memberikan pendapat, tetapi diskusi kelompok itu melatih kita menghargai beberapa pendapat dari teman kita. Nah, teman-teman, ada juga beberapa manfaat dari diskusi kelompok yang harus kita ketahui. Bahwa diskusi kelompok adalah membuat pikiran kita menjadi pikiran yang kritis dan melihat suatu permasalahan itu tidak hanya dari satu sisi, tetapi bisa melihat dari beberapa sisi. Baik, kita langsung masuk ke dalam jenis diskusi kelompok. Nah, teman-teman, diskusi kelompok itu terbagi menjadi 2, yaitu diskusi kelompok tidak resmi dan mohon maaf di sini adalah diskusi kelompok yang resmi. Dan kita ambil salah satu contohnya saja. Diskusi kelompok secara tidak resmi itu adalah kelompok studi. Nah, kelompok studi itu adalah yang sering kita lakukan di dalam kelas. Nah, sedangkan diskusi kelompok yang resmi itu adalah konferensi misalnya. Kalau teman-teman pernah dengar tentang konferensi media bundar, pasti teman-teman sudah mengetahui apa itu konferensi. Baik teman-teman, sekian dulu materi dari saya tentang diskusi kelompok. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friskilawati Delahmuda dari Prodi Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Menurut KBBI sendiri, pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata. Pidato ditujukan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwaini Punina dengan NIM 4124230118 dari Prodi Matematika kelas A. Di sini tujuan dari video ini guna memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Ibu Ayu Hidayanti Ali SPD MPD. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi. Presentasi merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan seorang pembicara yang menyampaikan informasi atau ide kepada audiens dengan menggunakan berbagai metode komunikasi, baik lisan maupun visual. Tujuan utamanya adalah untuk membagikan pengetahuan, mempengaruhi pendapat, atau menginspirasi tindakan dari para pendengar. Untuk mencapai efektivitas, sebuah presentasi harus memiliki beberapa unsur kunci. Pertama, presentasi harus memiliki struktur yang jelas. Ini berarti pembicara harus merencanakan urutan penyampaian informasi agar mudah dipahami oleh audiens. Struktur yang baik biasanya mencakup pendahuluan untuk memperkenalkan topik, pengembangan untuk menjelaskan informasi secara lebih mendalam, dan kesimpulan untuk merangkum dan menyimpulkan poin-poin utama. Dan yang kedua ada konten presentasi harus relevan dengan audiens dan tujuan presentasi. Pembicara harus memahami siapa audiensnya, apa kebutuhan atau kepentingan mereka, dan bagaimana pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi mereka. Konten yang relevan akan membuat presentasi lebih menarik dan berdampak. Yang ketiga, penggunaan media visual yang menggunakan dapat meningkatkan efektivitas presentasi. Bisa berupa slide PowerPoint, grafik, video, atau gambar yang membantu mengilustrasikan dan menguatkan pesan yang disampaikan. Media visual dapat membantu mempertahankan perhatian audiens dan membuat informasi lebih mudah dipahami. Yang keempat, ada penyampaian yang meyakinkan, sangat penting dalam sebuah presentasi. Pembicara harus memiliki kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri, jelas, dan meyakinkan. Ini mencakup penggunaan bahasa tubuh yang tepat, intonasi suara yang sesuai, serta kehadiran panggung yang menarik. Dengan memperhatikan semua unsur ini, presentasi dapat menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan pesan dengan efektif dan mempengaruhi audiens secara positif. Baik, mungkin itulah materi singkat tentang presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Moko Agung dari jurusan Matematika Program Studi Matematika kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam berbicara untuk keperluan akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul presentasi. Nah, tujuan saya kali ini untuk menjelaskan apa-apa saja poin-poin penting dalam presentasi. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Zoro. Nah, Zoro ini akan membantu untuk menjelaskan apa-apa saja poin-poin penting dalam berpresentasi. Check it out. Baik, kita masuk kepada pengertian presentasi. Pengertian presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di depan banyak orang untuk menyampaikan sesuatu gagasan atau ide material dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilakukan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator dan presenter dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan presentasi. Tujuan presentasi adalah untuk memberikan informasi kepada audiens ciri-ciri atau karakteristik presentasi. Jenis ini adalah tujuan akhirnya agar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Struktur presentasi haruslah kuat supaya presentasi mudah diikuti dan dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa saja susunan acara presentasi. Susunan acara presentasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, salam dan pembuka. Pada bagian ini, menyampaikan salam sekaligus membuka presentasi pada hari itu. Yang kedua, penyampaian materi. Setelah membuka presentasi, moderator menyampaikan garis besar materi presentasi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Di bagian sesi tanya jawab sini, moderator berhak untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari penanya dengan membatasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang
poin-poin penting dalam presentasi. Untuk Zoro, dipersilakan. Baik, terima kasih Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam presentasi. Yang pertama, langkah awal sebelum melakukan presentasi. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, buat desain presentasi yang menarik. Yang kedua, kuasai materi presentasi, bukan menghafal. Yang ketiga, perhatikan penampilan wajah dan pakaian. Yang keempat, lakukan komunikasi dua arah dengan audiens. Yang kelima, perhatikan cara penyampaian dan intonasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa yang harus dihindari selama presentasi. Yang pertama, tidak melakukan persiapan yang matang. Yang kedua, komunikasi yang terlalu satu arah. Yang ketiga, terlalu bertele-tele dalam presentasi. Yang keempat, berbicara dengan berisik, tidak membiasakan diri dengan okasi dan peralatan presentasi. Yang kelima, menggunakan tampilan visual yang tidak efektif. Nah, selanjutnya, apa yang dilakukan pada saat menutup presentasi? Nah, yang pertama, dengan memberikan ucapan terima kasih kepada para pendengar atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini juga dapat dikombinasikan dengan menyampaikan rasa bangga atas kerjasamanya dan dukungan yang telah diberikan. Mungkin hanya itu dari Zoro. Terima kasih. Sekian teman-teman, itu adalah presentasi dari kami berdua. Saya Fauzan Moko Ago pamit undur diri dan Saya Bang Zoro pamit undur diri. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian Pakaya dari program studi matematika kelas A. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu presentasi dalam kepentingan akademik. Nah, kita mulai dari pengertian presentasi. Presentasi itu sendiri itu adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari seseorang tersebut. Nah, sebelum kita melakukan presentasi tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kita presentasi nanti. Nah, hal-halnya ada apa saja? Nah, yang pertama, itu tetapkan tujuan presentasi. Jadi, penting sekali teman-teman untuk menetapkan apa sih tujuan kita melakukan presentasi. Yang kedua, siapkan rencana awal. Jadi kita harus menyiapkan rencana awal. Rencana-rencana tersebut kita bawa ke presentasi nanti. Yang ketiga, analisis peserta yang hadir. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kita harus tahu kira-kira peserta yang hadir atau kira-kira peserta yang akan kita berbicara di depan untuk mempresentasikan hal-hal yang akan kita bawakan di presentasi nanti. Kita harus tahu audiens, kita harus tahu peserta itu dari latar belakang pendidikannya. Mungkin mereka berpendidikan rendah, mungkin mereka berpendidikan kurang bagus dan lain sebagainya. Kita harus memperhatikan itu sehingga kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Dan kita kenapa menganalisis peserta ini juga penting, agar kita selaku presenter itu bisa memilih atau memilah kata-kata yang akan kita sampaikan nanti, sehingga audiens atau peserta itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu teman-teman, apa itu presentasi dan apa harus yang dipersiapkan untuk presentasi. Jadi diharapkan teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru, terutama dalam presentasi itu penting untuk akademik. Terima kasih, saya Adrian Pakaya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat menaikkan ibadah puasa. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Riven Buroto. Saya berasal dari program studi S1 Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membahas tentang materi pidato, lebih terkhusus ke seni pidato. Oke, dengan judul yaitu Seni Pidato, Membangun Kepemimpinan Melalui Komunikasi yang Kuat. Baik,
Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya bahas, kita bahas dulu apa itu pidato. Pidato adalah seni berbicara di depan umum yang memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perubahan positif. Terus, apa tujuan kita berpidato? Tujuan pidato ada 3. Yang pertama, menyampaikan visi, di mana menyampaikan visi di sini yaitu menyampaikan tujuan besar dan nilai-nilai yang dianut. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Motivasi dan inspirasi yaitu menyemangati dan mengilhami untuk aksi positif. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan perubahan, yaitu membimbing untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan. Kita masuk ke struktur pidato. Pidato memiliki 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Di dalam pendahuluan terdapat perkenalan, latar belakang, dan tujuan pidato yang akan kita sampaikan nantinya. Yang kedua yaitu isi. Dalam isi mengandung argumentasi utama, fakta, dan contoh konkret. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, berisi ringkasan, panggilan tindakan, dan kesan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neska Maida dari program studi matematika. Di sini saya akan menyampaikan materi dalam berbicara, yaitu diskusi kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah wajib umum bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materinya. Apa sebenarnya diskusi kelompok itu? Diskusi kelompok merupakan salah satu jenis penilaian yang mengharuskan tim kecil siswa mendiskusikan suatu topik yang telah disusun di hadapan sejumlah kecil penilai. Diskusi semacam itu biasanya berlangsung antara 8 hingga 15 menit dan biasanya dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 6 siswa. Untuk menentukan topik diskusi, siswa biasanya diberikan prompt diskusi. Perintah ini dapat mencakup gambar, sejumlah gambar, frasa untuk membantu, mengingat, dan pernyataan spesifik untuk memandu perdebatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diskusi kelompok. Menurut Rustia, jenis-jenis diskusi kelompok ada beberapa macam. Yang pertama yaitu wall group, yaitu suatu diskusi di mana anggota kelompok yang melaksanakan tidak lebih dari 15 orang. Yang kedua yaitu bus group, suatu kelompok besar dibagi menjadi 2 sampai 8 kelompok. Dan yang ketiga yaitu panel. Pada panel di mana suatu kelompok kecil antara 3 sampai 6 orang. Yang keempat yaitu simposium. Teknik ini menyerupai panel, hanya sifatnya lebih formal. Dalam teknik ini peranan moderator tidaklah seaktif seperti pada panel. Yang kelima yaitu kolloquium, adalah cara berdiskusi yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang narasumber yang berpendapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tetapi tidak dalam bentuk pidato. Yang keenam yaitu informal atau debat. Dalam diskusi ini dilaksanakan dengan membagi kelompok menjadi 2 tim yang sama kuat dan jumlahnya agar seimbang. Yang ketujuh yaitu fishbowl. Dalam diskusi ini terdiri dari seorang moderator dan 1 atau 3 narasumber pendapat. Mereka duduk dalam susunan semilingkar berdebat dengan 3 kursi kosong menghadap kelompok. Selanjutnya, mengapa diskusi kelompok itu sangat penting? Yakni dapat meningkatkan pemahaman topik, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, dapat melatih kemampuan berpikir kritis, dapat meningkatkan pemahaman akan suatu isu atau masalah, dapat meningkatkan kreativitas, dan dapat meningkatkan kerjasama tim.
Baiklah, itulah pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Nabila Amalia Damayanti dari program studi Matematika. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pidato. Yang pertama, pengertian pidato. Pengertian pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai suatu wacana yang disiapkan untuk diungkapkan di depan khalayak banyak. Yang kedua, ada jenis pidato. Jenis pidato terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pidato kids, pidato informatif, argumentatif, kreatif, dan persuasif. Yang ketiga, ada tujuan pidato. Tujuan pidato adalah untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan kepada audiens dengan tujuan untuk mengedukasi, menghibur, dan memotivasi atau menginspirasi mereka. Pidato dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk di acara formal sebagai konferensi, upacara, atau debat, serta dalam setting informal seperti pertemuan kelompok, acara sosial, atau dalam komunikasi sehari-hari. Pentingnya sebuah pidato adalah untuk memberikan pengaruh positif terhadap pendengarnya dan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembicara. Yang keempat, ada struktur pidato. Struktur pidato yang efektif biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Pendahuluan dimulai dengan salam kepada audiens untuk menarik perhatian dan menciptakan hubungan. Kedua, sampaikan pernyataan atau pembuka yang menarik. Ketiga, pengenalan topik yang akan dibahas dan menjelaskan mengapa topik tersebut penting bagi audiens. Keempat, sajikan tujuan pidato secara jelas dan ringkas. Kelima, ada inti, yaitu pengertian inti adalah tempat di mana Anda menyampaikan informasi utama atau argumen Anda. Kedua, ada isi pidato yang menjadi poin-poin utama atau subtopik yang terkait dengan topik. Ketiga, ada berikan penjelasan, contoh, atau bukti yang mendukung setiap poin utama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafa Syidik. Saya mahasiswa dari jurusan Matematika dari program studi Matematika dari kelas A dengan NIM 4124-23034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang diskusi kelompok yang dimana tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada definisi diskusi. Diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu memecahkan berbagai problem kehidupan. Lalu untuk berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari diskusi kelompok ini untuk memberikan motivasi kepada siswa agar dapat berkomunikasi secara lisan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan informasi yang telah dimiliki. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa terhadap keragaman pendapat orang lain dalam rangka mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. Baik, selanjutnya itu adalah kelebihan metode diskusi. Kelebihan dari diskusi kelompok ini yang pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik.
Yang ketiga, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya dan membiasakan bersikap toleransi. Yang keempat, yaitu kita dapat belajar untuk bermusyawarah. Yang kelima, kita dapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan diri kita masing-masing. Yang keenam, belajar menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan cara berpikir kita sendiri. Baik, untuk selanjutnya itu yang terakhir adalah kelemahan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini yang pertama tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Dan yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Yang kelima, yang keempat, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Yang kelima, pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. Yang keenam, kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada penyelesaian. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, itu saja presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anastasia Putri Girisa dari jurusan Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bimbingan dan dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu individu. Diskusi kelompok ini dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan permasalahan seorang individu. Diskusi kelompok menurut beberapa ahli. Muhammad Surya mendefinisikan diskusi kelompok merupakan suatu proses bimbingan di mana murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama. Dalam diskusi ini, tertanam pula tanggung jawab dan harga diri. Sedangkan Muhammad Uzair Usman menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Manfaat diskusi kelompok. Yang pertama, membantu meningkatkan pemahaman. Diskusi kelompok dapat membantu pelajar dalam memahami materi yang dipelajari dengan membagi informasi dan berbagi perspektif. Yang kedua, membantu memberikan lebih banyak ide. Dalam diskusi kelompok, kemungkinan pelajar untuk mengetahui berbagai ide dan pendapat yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, yang memperluas pemahaman dan memperkaya pengetahuan. Apa saja yang ada pada diskusi? Yang pertama, diskusi klasikal. Diskusi klasikal adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran di mana terdapat dua atau lebih individu yang bertemu secara bersama-sama membicarakan suatu topik yang sebelumnya telah dibicarakan secara klasikal. Simposium. Simposium merupakan metode mengajar yang membahas satu permasalahan untuk diulas dari berbagai sudut pandang keilmuan. Tugas pemimpin dalam diskusi kelompok. Yang pertama, menjelaskan tujuan. Yang kedua, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur, memberikan simulasi, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan. Yang terakhir, menyiapkan laporan. Sekian itu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwaliani. Saya dari Prodi Matematika semester 2 kelas A dengan NIM 412423012.
Baik, di presentasi saya kali ini saya akan menjelaskan materi dalam berbicara untuk keperluan akademik, di mana dalam materi tersebut saya mengambil topik yang berjudul pidato. Tujuan presentasi saya ini adalah menjelaskan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu pidato. Pidato merupakan salah satu ragam berbicara yang digunakan dalam forum-forum. Seseorang yang akan berpidato di depan halayak harus memiliki kemampuan berbicara untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaannya kepada orang lain. Tujuan pidato. Tujuan pidato dapat beragam, antara lain memberikan informasi, meyakinkan, memotivasi, dan menghibur para halayak yang mendengarkan. Jenis-jenis pidato. Berdasarkan tujuannya, pidato dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain pidato informatif, pidato persuasif, pidato inspiratif, dan pidato rekreatif. Langkah-langkah dalam menyusun pidato. Dalam berpidato, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan dibawakan. Menurut Arsyad 1993, ada 7 langkah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik, yaitu menentukan topik dan tujuan, menganalisis pendengar dan situasi, memilih dan menyampaikan topik, mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, dan yang terakhir melatih dengan suara nyaring. Syarat-syarat berbicara dalam penyajian pidato. Ada beberapa syarat pembicara dalam menyampaikan pidato. 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas sehingga pembicara dapat menguasai materi dengan baik. Yang kedua, memiliki kosakata yang cukup sehingga pembicara mampu mengungkapkan pidato dengan lancar dan meyakinkan. Yang ketiga, memiliki keberanian dan percaya diri. Yang keempat, memiliki etika dan moral yang baik. Dan yang terakhir, memiliki tata krama berpidato yang baik. Faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik. Yang pertama ada faktor segmental atau bahasa. Faktor kebahasaan adalah kemampuan pembicara dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lancar dan teratur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, komunikatif, baik, dan benar. Yang kedua ada faktor suprasegmental atau non-kebahasaan. Faktor suprasegmental adalah kemampuan pembicara dalam menyampaikan ide atau gagasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang turut mempengaruhi faktor segmental. Faktor-faktor tersebut yaitu intonasi, gerak-gerik atau mimik, wajah, pelafalan, kelancaran, dan penguasaan materi. Baik, itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Labagou dengan nomor induk mahasiswa 4124230002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berbicara khususnya pada topik pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah sebuah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan secara formal oleh seseorang kepada sekelompok orang atau masyarakat umum dengan tujuan untuk menyampaikan ide, pandangan, atau pesan tertentu. Pidato seringkali disampaikan di acara-acara resmi seperti peringatan hari besar, konferensi, atau acara politik. Dalam pidato, pembicara biasanya menggunakan bahasa yang lugas dan persuasif untuk mempengaruhi pendengar dan mencapai tujuan komunikasinya. Tentu, pidato memiliki berbagai macam tema, mulai dari politik, pendidikan, sosial, hingga motivasi. Selanjutnya, struktur pidato. Pidato umumnya memiliki struktur yang terdiri dari pengantar, isi, dan penutup, di mana pengantar biasanya mencakup salam pembuka, pengenalan diri, dan penjelasan tentang topik pidato tersebut. Berikutnya isi. Isi pidato merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Berisi rangkuman dari poin-poin utama yang telah disampaikan serta seringkali menekankan pesan terakhir atau ajakan untuk bertindak. Selanjutnya, gaya pidato. Gaya pidato dapat bervariasi, tergantung pada tujuan dan audiensnya. Ada yang menggunakan gaya-gaya formal dan berisi argumen-argumen logis. Dan ada pula yang lebih santai dan mengandalkan humor atau emosi untuk mencapai efek yang diinginkan. Selanjutnya, pengaruh pidato.
Pidato memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pendengar. Sebuah pidato yang baik dapat menginspirasi, membujuk, atau bahkan merubah pandangan orang-orang tentang suatu isu atau masalah tertentu. Berikutnya, manfaat pidato. Pidato mempunyai banyak manfaat, salah satunya dalam berbicara, yaitu dapat membangun keterampilan berbicara melalui berbicara di depan umum. Pembicara dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan presentasi mereka. Hal ini meliputi kemampuan dalam merencanakan, menyusun, dan menyampaikan pesan secara efektif. Secara kesimpulannya, pidato dapat melatih skill kita berbicara di depan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.